pagi semuanya. Pagi hari ini sebelum kita akan mulai pembelajaran, bersama-sama kita akan devotion terlebih dahulu. Bersama-sama kita akan dengarkan akan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita akan datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang untuk bawa hidup kami datang untuk bawa hati kami Tuhan. Biar Engkau yang layakkan setiap kami, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini, sehingga apa yang kami lakukan pagi hari ini hingga siang nanti, itu boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk terima kebenaran yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ini Tuhan keluar dari hati kami Tuhan. Tidak hanya sekedar keluar dari mulut kami, bukan hanya karena rutinitas kami Tuhan, tapi biar ini keluar dari hidup setiap kami, biar ini keluar dari hati setiap kami Tuhan, untuk kami ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ini jadi kerinduan setiap kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ini jadi kerinduan setiap kami, biar ini jadi kerinduan hidup setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar, akan sharing kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran yang kami dengar, biar kebenaran yang kami terima, itu boleh memerdekakan setiap kami dan jadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak SMK Sinten Prambangsa dimanapun kalian berada saat ini. Jumpa lagi dengan Miss Tiwi ya di devotion kita pagi hari ini. Pagi ini Miss Tiwi akan membawakan devotion dengan tema janji Tuhan bagi orang yang berlindung padanya. Yuk sebelumnya kita akan bacakan ayat hafalan dulu ya, yang diambil dari Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan 4. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pagi hari ini mesti beri judul tema sharing firman Mistiwi dengan judul yaitu sabar menanti janji Tuhan. Nah, dalam menanti janji Tuhan ini kenapa kita butuhkan kesabaran? Nah, mesti kita akan kupas ya lebih lanjut lagi nanti. Yuk kita baca dulu, buka dalam Ibrani 6 ayat 12. Mesti akan bacakan, demikianlah firman Tuhan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut, mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Kenapa sih? Ya, agar kita ini, apa yang kita kerjakan selama kita menanti janji Tuhan, kita tidak lambat, kita tidak bermalas-malasan. Kalau ini dalam Alkitab masa kini, yang diterjemahkan di masa kini, itu artinya lambat itu malas. Kita jangan bermalas-malasan ketika kita menanti janji Tuhan atas hidup kita. Nah, Tuhan itu punya jadwal timetable-nya sendiri ya anak-anak ya. Kita tidak bisa mengatur jadwal dan timetable Tuhan. Kapan kita akan menerima janji Tuhan, kapan ternyata keinginan kita harus ditunda, dan kita menunggu cukup lama. Dan kadang pada saat menunggu itu, menanti itu, rasanya ini, Tuhan, ada apa enggak ya? Bisa apa enggak ya? Ya, banyak hal keraguan-keraguan yang akan muncul, dan itu ternyata sangat berbahaya apabila kalian sebagai anak-anak Tuhan tidak memiliki yang namanya kesabaran. Iman dan kesabaran itu yang membuat kita tetap bertekun dalam masa penantian, dalam masa kita menanti-nanti janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Nah, kesabaran itu ternyata sangat luar biasa anak-anak. Ya, karena apa? Pengennya itu semua janji Tuhan itu segera digenapi, benar enggak? Ya, sandang-sanyat, yuk aku pengennya ini ya segera digenapi. Tapi kadang kita tidak mengerti janji Tuhan dalam hidup kita ini yang seperti apa. Tuhan pengen kita ini hidup yang seperti apa. Kadang kita tidak mengerti. Kadang kita hanya bisa menyalahkan Tuhan. Benar begitu ya? Nah, padahal itu justru akan membuat kita semakin menjauh kepada Tuhan. Nah, dalam masa penantian ini kita harus ekstra hati-hati. Karena diperlukan kesabaran yang ekstra. Nah, kadang 3 hari buat Mistiwi mungkin 3 hari itu cepat ya. Tapi mungkin buat orang yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, 3 hari itu rasanya seperti 3 tahun. Benar begitu? Siapa yang pernah merasakan? Ya. Nah, sehingga ini yang kita ini menganggap Tuhan ini bekerja sangat lambat. Padahal tidak. Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan, dan itu pasti tepat pada waktunya. Tidak akan meleset sedikit pun. Nah, yuk kita baca di dalam Roma 8 ayat 25. Misti akan bacakan Roma 8 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dalam menanti jawaban janji Tuhan dalam hidup kita, ternyata bukan hanya saja iman dan kesabaran, tetapi juga ditambahi dengan ketekunan. Supaya kita tetap kuat memegang janji Tuhan dalam hidup kita selama dalam masa penantian. Nah, satu ayat lagi yang terakhir, Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, selama kita menanti, kita tetap melakukan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, tidak boleh tidak anak-anak. Tidak boleh kita justru menjauh, kita tetap harus berdoa, baca firman. Nah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi lain halnya ketika kita menanti dan kita lelah dalam menanti karena kita tidak punya kesabaran dan ketekunan, dan kita segera lari menjauh dari Tuhan supaya kita cepat-cepat mendapatkan apa yang kita inginkan, itu yang berbahaya. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya apa yang di sini? Sebab kamu perlu yang namanya ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bisa juga cepat, bisa juga lama. Kadang orang berpikir 3 tahun ini masa yang
lama. Tapi orang yang merasa kesabaran dan ketekunan merasakan bahwa 3 tahun ini adalah masa yang sangat cepat sekali. Jadi waktu setiap kita itu berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa 3 hari itu lama, padahal 3 hari itu kan ya tinggal melewati 3 malam, 2 malam ya sudah sampai ke hari ke-3. Nah, cepat sekali. Nah, dari fase menanti sampai kita menikmati nanti buahnya, ini yang berbahaya karena paling berat sekali ketika petani itu dia menanam benih, ya kemudian dari benih dia akan muncul menjadi bibit. Setelah menjadi bibit dia akan tumbuh besar, ya tumbuh besar kemudian akan menghasilkan kayak sayuran. Berarti yang di sayurannya yang diambil ya kurang lebih 3 bulan. Kalau buah-buahan bisa tahunan baru muncul buahnya. Nah, bayangkan petani itu dalam menghasilkan makan buat kita, mereka juga menanti. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita ini sebenarnya sedang menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Tergantung kita mau melakukannya seperti apa. Mau malas-malasan, mau lambat, mau menjauh dari Tuhan, itu jadi pilihan kita juga. Tapi kalau Mistiwi pengennya menanti dengan sabar, dengan tekun, dengan iman yang kuat kepada Tuhan, supaya Tuhan menggenapi janjinya di dalam hidup Mistiwi. Nah, yang terakhir yaitu setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan sekali lagi butuh kesabaran, ketekunan, dan iman dalam menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa, mesti doakan semua yang mendengarkan firman pagi hari ini. Semua memiliki roh ketekunan, kesabaran, dan iman yang kuat dalam menanti janji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang kuat dalam hidup setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar anugerah-Mu melingkupi setiap mereka. Janji-Mu dalam hidup mereka biar menantikan dengan tekun, dengan sabar, dan dengan iman percaya kepada Engkau, bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan setiap mereka dimanapun mereka berada saat ini, anak-anak-Mu saat ini berada, dan apapun yang jadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau yang pegang erat, Tuhan Engkau yang menguatkan mereka Tuhan, dan selalu mengingatkan bahwa ada Engkau Tuhan yang tak pernah melepaskan matanya atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.